Maka sakinah akan didapat ketika laki-laki menikah dengan perempuan. Karena Allah menciptakan Adam bersama Hawa, bukan Adam dengan Asep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para shaimin, shaimat, semoga enggak shaimun. Materi pada kesempatan kali ini adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini pun berdasarkan firman Allah yang tadi Al-Fakir sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Pasangan antara lelaki dan perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram, nyaman, damai bersamanya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimana wa iyyakum ajmain. Untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelumnya itu mari kita kupas apa itu sakinah, apa itu mawaddah, dan apa itu rahmah. Sakinah artinya ketenangan, kedamaian, di mana Allah berikan rasa nyaman kepada manusia. Dan salah satu rasa sakinah yang Allah berikan adalah ketika seorang manusia berpasangan menikah dengan lawan jenisnya. Maka sakinah akan didapat ketika laki-laki menikah dengan perempuan. Karena Allah menciptakan Adam bersama Hawa, bukan Adam dengan Asep. Lelaki dengan perempuan Allah fitrahkan saling mengisi dan saling menyukai. Allah ciptakan rasa sakinah, ketenangan, kedamaian. Namun banyak orang mengira bahwa sakinah, ketenangan itu berasal dari suami. Juga ada yang mengira bahwa sakinah itu terdapat pada istri. Ada juga yang mengira bahwa ketenangan itu terdapat pada anak-anak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu dirahmati Allah, sakinah, ketenangan hanya didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha memberi ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Yakinlah bahwa yang menurunkan sakinah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri berujar, wahai suami, aku tidak bisa hidup tanpamu. Begitu pula suami berujar, wahai istri, kau adalah orang yang senantiasa aku puja-puja dalam hidupku. Ketahuilah, di saat itu keluar dari mulut suami ataupun istri, sejatinya dia sedang menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika yang diucapkan adalah, ya Allah, turunkanlah ketenangan pada keluarga kami agar kau berikan keberkahan. Yakinlah bahwa yang menurunkan ketenangan, yang menciptakan kedamaian dalam keluarga kita, bukan sekonyong-konyong dari kepribadian suami atau istri. Semua datang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi menciptakan dan demi menggapai ketenangan,
perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah bermunajat kepadanya. Sakinah. Yang kedua, mawaddah, rasa cinta. Hadirin, tidak dipungkiri, kita menikahi seorang wanita adalah paling tidak berdasarkan 4 hal. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi sebab 4 hal. Pertama, limaliha, karena ada hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, ya kalimatnya maknya dipanjangin, lijamaliha, karena kecantikan. Jamal, cantik, ya. Kalau manggilan ini Pak Jamal, panggil mimnya dengan huruf yang panjang, Pak Jamal, bapak yang ganteng, ya. Kalau tanpa dipanjangkan, Jamal artinya onta. Pak Jamal, bapak onta. Mau Pak dibilang Pak onta, ya. Pak Jamal, li jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Maka kata Nabi, fazfar bidzatiddin taribat yadak, kalau bisa di antara 4 kriteria wanita yang kau pilih, pilihlah yang sangat mencintai agamanya, yang solehah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, yakinlah dia akan mencintai keluarga dan suaminya. Maka ketika kau pilih agamanya, maka kau akan mendapatkan keberuntungan. Boleh kita mencintai wanita karena hartanya. Kenapa kau mencintainya? Kenapa kau menikahinya? Oh, karena gelangnya banyak, cincinnya banyak. Hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau seorang suami menikahi wanita hanya karena hartanya, bisa jadi kau akan dikecewakan. Karena belum tentu emas yang dipakai itu asli, jangan-jangan imitasi. Kalau kau menikahi wanita karena keturunannya, ya, karena kedudukannya, keturunan atau kedudukan, pangkat jabatan bisa turun, bisa hilang karena mungkin diakhiri dengan ditangkap KPK. Kalau kau menikahi wanita karena kecantikannya, tidak dipungkiri ini adalah merupakan fitrah manusia. Lelaki suka dengan wanita yang cantik, tetapi kecantikan akan termakan usia. Maka pilihlah orang yang wanita yang patuh terhadap agamanya, karena dengan agamanya semua harta, pangkat jabatan, dan kecantikan yang mungkin akan hilang dimakan oleh zaman, tapi agama akan senantiasa mengiringi dia, menemani dia, mengayomi dia, menenteramkannya, bukan hanya di kehidupan dunia, bahkan hingga di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah rahmah kasih sayang. Ini yang lebih penting Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa? Bisa jadi wanita yang kita nikahi bukanlah wanita yang memiliki wajah yang mungkin tidak begitu rupawan, tidak begitu cantik, tapi karena rahmatnya, kasih sayangnya, inilah yang membuat langgeng mahligai rumah tangga. Maka Nabi berpesan, la yafraq mu'minun mu'minah, wahai lelaki, wahai suami, jangan kau mencela wanita, jangan kau mencela istrimu yang ada di sampingmu. Kenapa? In kariha minha khulqan, kalau kau tidak suka peringainya, tidak suka salah satu sifatnya, tidak suka salah satu perilakunya, radiya minha akhar, niscaya kamu akan menemukan kebaikan di perangai-perangai.